Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia dimanapun berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang siapakah orang-orang yang ria. Karena dengan melakukan perbuatan itu tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi ria dalam beribadah, maka konsekuensinya ibadah itu akan sia-sia. Nggak ada artinya. Sayang sekali kalau kita sudah berjuang, kita sudah berkorban, tetapi ternyata ibadah yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang main bola nih ya, udah terang habis-habisan, udah menguasai permainan, tapi sayang tidak bisa menciptakan gol ke gawang lawan, akan sia-sia. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita bicara tentang siapakah orang-orang yang berpenyakit ria. Siapa? Ya, kalau kita bicara siapa, berarti bisa juga kita orangnya. Ya, kita mengatakan si A, si B itu ria. Nggak tahunya kita juga termasuk di dalamnya yang ria. Jadi kita tidak bicarakan siapa orangnya, ya, kenal apa enggak kenal, tetangga apa bukan tetangga, teman atau bukan teman, itu soal-soal lain. Tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kita berusaha menghindari penyakit yang namanya ria. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan itu bernilai dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tidak bicara per orang. Kita tidak bicara siapa-siapa, tetapi yang kita bicarakan adalah orang-orang yang berkemungkinan melakukan keriaan. Nah, kita bicara tentang kriterianya saja. Kalau ada sama diri kita, atau kalau masih ada sama diri kita, ya kita berusaha pelan-pelan. Tapi pasti ya kita jauh. Yang pertama, kriteria orang yang terkena ria ketika dia melakukan berbagai macam ibadah adalah dia akan bersemangat, akan bersungguh-sungguh apabila dipuji, disanjung yang luar biasa, maka dia akan bangkit untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi targetnya adalah pujian, sanjungan. Ini satu ciri yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika seseorang itu beribadah, dia menjadi semangat kalau rame-rame. Ya. Kalau lagi berkumpul, lagi ada kegiatan, kan orang rame, sahabat rame, maka dia bersemangat melaksanakan ibadah itu. Tapi ingat,
ketika sendirian atau lagi sendiri dia malas, tidak sesemangat ketika lagi sedang beramai-ramai. Nah, ini kita harus hati-hati, karena beribadah kepada Allah mau rame atau enggak rame, mau banyak orang atau sendirian, itu kita laksanakan apa adanya, tidak ditentukan oleh banyaknya orang. Yang ketiga adalah ketika seseorang itu ingin berinfak atau bersedekah, ya, atau yang sejenisnya, itu perlu dilihat sama orang. Kalau ada orang yang melihat saya akan berinfak, saya akan bersedekah, tapi kalau nggak ada, nanti dulu. Bahkan ada di antara orang yang ketika ingin berinfak, bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, tunggu, belum ada wartawannya, belum ada yang foto, belum ada yang mengabadikan, misalkan yang semacam itu. Kalau dilihat, dia baru berinfak dan bersedekah. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah yaitu orang-orang yang sering membicarakan kebaikannya. Ini hati-hati. Ya. Kalau misalkan kita itu lagi haji atau umrah, itu kita seringkali menyatakan, wah saya sudah cium haila semua, saya sudah umroh berulang-ulang, dan yang sejenisnya, dan itu dibicarakan, ya, diomongin terus menerus, ya, dengan niat agar orang lain itu tahu akan kemampuan kita dan keberhasilan kita. Itu paling tidak, ya rekan-rekan, 4 hal. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa 4 hal itu tidak ada pada diri rekan-rekan sekalian, dan insya Allah juga tidak ada pada diri saya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi kalaupun memang masih ada, kadang-kadang di luar kesadaran kita masih ada sifat-sifat riya itu, maka hendaklah mulai sekarang adalah kesempatan yang baik kita, perlahan demi perlahan, tapi pasti kita hilangkan semua itu. Karena apa? Karena kita beribadah itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafah. Hadirin sekalian, bahwa segala sesuatu amal kebaikan, amal perbuatan kita akan dinilai oleh Allah, itu semua tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat, ya. Jangan salah-salah kita pasang niat bahwasanya kita haji, kita umrah dan ibadah yang lain itu kita tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa sampaikan. Insya Allah kita semua terhindar dari penyakit riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.